Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal dan kita semua masih diberikan Allah nikmat rahmat yang sangat luas, bisa beraktivitas seharian. Lalu malam ini jadikan istirahat kita dengan jasmaniah dan ruhaniyah dengan salat, dengan zikir, dengan pengajian, dengan i'tikaf dan lain-lain. Mudah-mudahan hari-hari kita terisi dengan amal saleh dan ketika pulang kepada Allah membawa bekal yang banyak dan selamat saat nanti dihadapkan dengan nikmat dan adab kubur, pertanyaan malaikat dan perjalanan akhirat yang panjang, serta nanti semoga akhir kehidupan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana permintaan di bulan Rabiul Awal ini sebaiknya mengkaji tentang Maulid. Malam ini saya mengkaji dua topik. Topik itu adalah satu tentang memuji Nabi Muhammad, yang kedua berdiri ketika membaca Maulid yang mengkisahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buka Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan Al-Quran banyak sekali memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebut Nabi Muhammad itu dengan Asmaul Husna. Wa bil mu'minina raufur rahim. Di sini ada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna diantaranya raufur rahim. Nabi Muhammad disebut dengan sifat yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar seorang yang berakhlak sangat mulia. Tidak ada nabi yang dipuji seperti itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad, tinggikan derajat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, disuruh para sahabat, disuruh umat siapapun yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memuliakan Nabi Muhammad dan tidak memperlakukan Nabi Muhammad seperti orang biasa. Tidak memanggil beliau, tidak menyebut beliau, tidak berbicara dengan beliau seperti umumnya manusia. Tapi dengan yang hormat, dengan yang mengagungkan, dengan yang memuliakan. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian, jangan kalian keraskan suara kalian, jangan kalian angkat suara kalian ketika berdialog, berkomunikasi, bercakap dengan Nabi lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bicaralah dengan lembut, bicaralah dengan santun, bicaralah dengan adab, bicaralah dengan yang menunjukkan hormat dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memuji Nabi Muhammad dan menyuruh umat untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Di ayat yang lain kata Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainikum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian samakan cara kalian memanggil, menyebut, berkomunikasi seperti kalian bersama dengan sesama kalian. Tapi jadikanlah pola komunikasi, pola menyebut, pola menyapa, pola menyahut Nabi Muhammad lebih baik, lebih hebat daripada cara interaksi sesama kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran
memuliakan, Al-Quran memuji, Al-Quran menyanjung, dan menyuruh umat, menyuruh ahlul Quran untuk menyanjung, memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang tidak beradab kepada Nabi, yang dia tidak sopan, yang dia tidak menunjukkan ta'zim kepada Nabi, mengagungkan Nabi, Al-Quran mengatakan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang memanggil Muhammad dari balik ruang, dari balik tirai, dengan panggilan yang keras, dengan panggilan yang tidak hormat. Umumnya orang yang tak berakal. Jadi kalau kita tidak hormat, tidak ta'zim, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, Al-Quran menyebut la yaqilun. Itu orang tak berakal. Itu orang yang tak memfungsikan akalnya dengan benar, dengan baik, dengan yang sepatutnya. Jadi orang yang tidak memuliakan, menyanjung, memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad oleh Al-Quran direndahkan, dihinakan, dianggap la yaqilun. Mereka tidak berakal. Jadi jelas Al-Quran menyanjung, memuji Nabi Muhammad. Kalau ada hadis Nabi SAW, la tatruni kamatratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian puji aku seperti orang-orang Bani Israel memuji Isa bin Maryam. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang Bani Israel kepada Nabi Isa atau orang Nasrani kepada Nabi Isa, apa anggapan mereka terhadap Nabi Isa? Anak Tuhan, ya, anak Allah, penjelmaan Tuhan. Tapi umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad tidak melakukan hal yang sama. Betul? Ada umat Nabi Muhammad melakukan hal yang sama? Tidak. Apapun pujian yang dibuat, bentuk syair, bentuk dendang, nasyid, gorindam, petata, petiti, prosa, apa saja yang ada tulisan, semuanya menyanyi Nabi Muhammad dengan pujian-pujian terbaik, tapi tidak memperlakukan atau menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, anak Tuhan, penjelmaan Tuhan, atau apapun yang dia memposisikan uluhiyah, ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja beda. Dua hal ini tak sama. Yang terlarang itu, ini yang terlarang, ini tidak boleh. Ini, boleh dibuat. Tidak ada larangannya. Larang Al-Quran tak ada, larang hadis tak ada. Justru Al-Quran mencontohkan bagaimana memuji Nabi Muhammad dengan setinggi pujian. Bahkan Nabi Muhammad dipuji dan ditinggikan, itu penjelasannya secara isyarat ada dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikra. Kami puji Muhammad, kami sebutkan Muhammad dengan sebutan yang sangat mulia, sehingga tidaklah disebut nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad disebut juga. Azan kita disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad. Salat kita disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad. Bersyahadat disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad. Pengajian, menulis kitab disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, justru Al-Quran yang mencontohkan dan mengajar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada larangan Al-Quran, larangan hadis, justru sebaliknya petunjuk yang ada. Kita tengok lagi aspek yang lain. Di masa Nabi hidup, ada tidak sahabat yang memuji Nabi? Oh, banyak. Di antara yang memuji Nabi Muhammad adalah sahabat Hassan bin Thabit. Di hadapan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-ghanru alaihi lin-nubuwwati khatimu
من الله مشهور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا كان في الخمس المؤذن أشهد. Disebutkan bahwa Allah menyebutkan nama Nabi kepada nama dia, menggabungkan nama Nabi dengan nama dia setiap kali sehari 5 kali saat muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa syukra lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmudu wa hadha Muhammad. Nama Allah dilekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dimuliakan Nabi Muhammad, sehingga Allah Tuhan yang menguasai arsy terpuji dan ini Muhammad adalah juga terpuji. Allah terpuji, nama Nabi Muhammad terbawa terpuji karena digandengkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyyun atana ba'da ya'sin wa fatratin minar rusuli wal awthani fil ardi ta'abbada فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا ينور كما ناع الصقيل المهندنا فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فلله نحمده. Nabi Muhammad dipuji dengan setinggi pujian. Disebutkan bahwa Nabi ini datang setelah semua umat pesimis, setelah kosong, tak ada Nabi dan Rasul, dan lama tak dikirim Nabi dan Rasul kepada kita, sehingga di dunia saat itu orang-orang menyembah berhala. Maka datanglah Nabi yang dia menjadi lentera yang sangat terang, menerangi umat seluruhnya, dan dia sebagai pembawa hidayah, pemberi petunjuk, sehingga teranglah bagi umat bagaimana hidup ini. Itu dipujikan kepada Nabi langsung. Nabi marah? Tidak. Nabi mengatakan kau lebihan? Tidak. Nabi mengatakan kau bid'ah? Tidak. Nabi mengatakan kau syirik? Tidak. Atau ini jangan dimakan yang mereka syirik? Tidak. Karena itu salah membuat nanti umat menjadi syirik, atau ini perilaku bid'ah, perilaku menyimpang, Nabi akan ingatkan, Nabi akan koreksi, Nabi akan ajarkan mana yang sepatutnya. Tapi Nabi tak lakukan. Kalau salah Nabi diamkan, berarti Nabi mendiamkan salah, padahal Nabi ada di situ. Dan tidak masuk akal Nabi mendiamkan yang salah. Maka yang dilakukan sahabat itu benar. Berarti memuji Nabi sudah dilakukan sahabat di masa Nabi hidup, dia langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kedua, Ka'ab bin Zuhair, sahabat Nabi Ka'ab bin Zuhair, "Man su'adu faqal bil janni matbanu wa tuzlan ithruha lam yufba maqbulu." Dalam syair seperti itu, beliau kemudian mengungkapkan kepada Muhammad, "Umbitu anna Rasulullahi aw'adana wal 'afwu 'inda Rasulillahi ma'mulu." Aku dikasih tahu bahwa kalau Muhammad berjumpa dengan aku nanti akan dihukum bunuh. Tapi aku sadar Nabi Muhammad ini orang yang pemaaf, sehingga aku sangat harap maaf dia. Inna Rasulah lanurun yustarra'u bihi, dipuji Nabi Muhammad. Rasul itu seorang yang merupakan cahaya dan orang mengambil cahaya dari dia seluruhnya. Muhammadun min sulufillahil wasbulu, dia adalah pedang Allah, satu di antara pedang Allah yang terhunus. Fi asbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zinu yamshuna masyal jamali zuhru ya'simuhum balbun idha ya'udu sudut tanabilu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad dipuji, dia cahaya, baru suara mengambil cahaya, dipuji dengan segala pujian oleh para sahabat kepada Rasul di hadapan Rasul, bukan di belakang Rasul. Rasul tak marah, Rasul tak menganggap kultus individu, Rasul tak menganggap ini membuat syirik dan ini bid'ah. Jadi sudah dua contoh. Saya kira dua contoh sudah cukup bagi kita bahwa sahabat Nabi melakukan kepada Nabi menunjukkan perbuatan itu benar. Karena hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir, persetujuan Nabi. Sebuah kejadian terjadi di hadapan Nabi, Nabi tahu, lalu Nabi setujui. Itu boleh dibuat
atau didiamkan sehingga tidak ada makna, ini terlarang untuk dibuat. Saya kira cukup dua contoh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memuji diri sendiri. Ada contoh. Di antara kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, ana khairu ashabil yamin. Tahu ashabul yamin? Penduduk surga. Orang nanti akan menerima kitab dengan tangan kanan dan dia akan digolongkan ahlul surga. Kata Nabi, aku khairan, yang terbaik ashabul yamin, di antara orang-orang yang masuk surga. Nabi menyebut dirinya, menjelaskan kepada orang, aku ini yang terbaik di antara semua orang yang nanti ahlul jannah. Ana khairus sabiqina, aku yang terbaik di antara semua orang yang nanti masuk surga dengan terdahulu, dan dia orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut saya yang terbaik. Lalu ana atqa walladhi adana wa akramahum alallahi wala fakhr. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara semua anak cucu Adam, dan aku, kata beliau, paling mulia di antara mereka, dan ini bukan untuk keakuan, bukan kesombongan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyebut tentang dirinya, memuji tentang dirinya di masa dia hidup, dan sahabat mendengarkan itu. Cukup tiga kira-kira dari Al-Quran, dari sahabat memuji Nabi, dan Nabi memuji dirinya sendiri. Saya kira kalau ini paham, tak berat lagi untuk memahami kenapa hari ini kita buat maulid. Di sini kemarin ada maulid keliling kampung yang bersama Habib Muhammad. Tidak ada maulid keliling kampung yang kayak dibuat di tempat usaha bersama. Bro, ditunda. Jadi maulid seperti itu kan bacaan maulid, apakah namanya asyarabut tahur, ad-diya'ul lami', Barzaji, atau Buddha Imam Busiri, dan lain-lain. Itu isinya pujian kepada Nabi, sejarah Nabi, cerita tentang hidup Nabi, akhlak Nabi, mukjizat Nabi, keistimewaan Nabi, warga Nabi, dan apa saja terkait dengan Nabi. Membaca hal seperti itu, ini di antara argumentasi yang tiga aspek tadi. Atau kalau nanti tengok sudah Isya, tengok Majlis Ta'lim Baitul Habib, itu ada siarannya. Misalnya Habib baca maulid dengan tim Hadrah Baitul Habib, atau yang kita buat juga di An-Nur, di Pesantren Nurul Azhar, dan banyak tempat di Riau ini. Dalilnya, nah, mudah-mudahan kalau kita tak melihat seperti itu, minimal kita tak menafikan, kita tak mengingkari. Karena mengingkari yang kita tidak setuju itu tak boleh. Kenapa? Karena dalilnya ada. Silakan buat yang kita setuju, tapi tak boleh menafikan yang tak setuju dengan orang. Orang juga begitu. Silakan buat yang dia setuju, yang tak setuju dengan kita tak boleh ingkari. Itu poin pertama. Poin kedua,